Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skapsa Bisa, santun dalam prestasi menuju kompetensi. Oke anak-anakku, perkenalkan saya Asa Firdaus, salah satu guru pengampu mata pelajaran gambar teknik manufaktur pada kompetensi keahlian teknik pemesinan SMK PGRI 1 Kediri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas KD mengenai analisis luas area gambar. Mari kita simak video berikut. Gambar manufaktur merupakan mata pelajaran lanjutan dari gambar teknik mesin yang sudah kita pelajari di kelas 10 dan dilanjutkan gambar manufaktur di kelas 11 dan kemudian dimantapkan di gambar manufaktur kelas 12 ini. Secara umum, gambar manufaktur mempunyai aturan yang sama dengan gambar teknik. Hanya saja pada gambar manufaktur menggunakan media yang sedikit berbeda dalam membuat sebuah gambar. Tidak lagi menggunakan pensil, penggaris, jangka, dan lain sebagainya untuk membuat sebuah gambar, melainkan sudah sedikit lebih modern, yaitu menggunakan perangkat komputer dengan software Computer Aided Design atau yang biasa disebut CAD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai kompetensi dasar menganalisis luas area gambar. Sebelum masuk materi utama tentang luas area gambar, kita akan sedikit mengulas materi-materi sebelumnya yang sangat berkaitan dengan materi ini. Yang pertama adalah skala gambar. Skala gambar merupakan perbandingan ukuran antara gambar dengan ukuran objek sebenarnya. Jika memungkinkan, sebuah gambar harus digambar sesuai dengan ukuran aslinya, atau bisa dikatakan menggunakan skala penuh. Akan tetapi, jika objek gambar terlalu kecil, kita harus memperbesar skala gambarnya agar objek terlihat lebih jelas dan mudah dibaca. Begitu pula sebaliknya, jika gambar terlalu besar, maka kita akan memperkecil dengan skala pengecilan agar gambar tampak proporsional. Untuk selanjutnya, kita akan mengulas sedikit mengenai ukuran kertas gambar. Ukuran kertas gambar yang sudah berstandar ISO sesuai dengan standar pada gambar teknik adalah menggunakan seri A yang dimulai dari seri A0 sampai seri A4, yang semua itu dibedakan berdasarkan ukuran. Seri A0 mempunyai ukuran 841 mm pada lebarnya dan 1189 mm pada panjangnya. Untuk seri-seri di bawahnya yaitu A1, A2, A3, dan A4 itu didapat dari membagi 2 dari seri di atasnya. Misal seri A1 didapat dari membagi 2 di kertas dengan seri A0. Untuk seri A2 didapat dari membagi 2 di kertas seri A1 dan seterusnya, seperti ilustrasi yang tampak di video. Selanjutnya kita memasuki materi inti yaitu luas area gambar. Penampilan luas area gambar merupakan hal yang sangat penting karena selain harus akurat dan presisi, gambar teknik juga menuntut penampilan yang bagus. Salah satunya adalah dengan cara menampilkan gambar secara proporsional. Jadi gambar harus dituntut tampil sebaik mungkin secara proporsional. Kita langsung masuk ke kasus. Untuk menampilkan hasil gambar secara proporsional, kita harus menganalisis ukuran objek gambar dan ukuran kertas yang akan digunakan untuk menampilkan sebuah gambar. Setelah itu baru kita tentukan skala gambar yang
tepat agar gambar tersebut tampil secara proporsional. Kita ada contoh kasus, yaitu ketika seorang drafter ingin menggambar mesin gerinda tangan pada kertas gambar A3. Pertanyaannya, skala apa yang digunakan dari 3 jenis skala yang kita bahas tadi, yaitu skala penuh, skala pengecilan, dan skala pembesaran. Maka kita harus menentukan skala apa yang cocok digunakan untuk menghasilkan atau menampilkan gambar yang proporsional. Ketika kita menggunakan skala pengecilan seperti yang tampil pada video, untuk space yang tersisa antara atas, bawah, samping kiri, dan samping kanan mungkin sudah rata, tapi terlalu banyak ruang yang terbuang pada kertas gambar. Maka dari itu gambar seperti ini tidak direkomendasikan. Untuk contoh kedua, gambar terlihat lebih besar daripada gambar yang pertama, dan space pun sudah termasuk rata antara bagian atas, bagian bawah, samping kiri maupun samping kanan. Tetapi gambar ini dirasa kurang proporsional karena masih terlalu banyak membuang space di sekelilingnya. Nah, untuk gambar nomor 3 ini baru dikatakan proporsional karena sudah cocok antara bagian yang tersisa di bagian atas, bawah, kiri, dan kanan, dan menampilkan objek secara pas. Namun itu akan berbeda ketika dalam satu gambar terdapat beberapa part atau beberapa pandangan dari satu objek. Ketika menggunakan skala pengecilan, itu juga tidak direkomendasikan karena terlalu banyak membuang sisa tempat kosong. Untuk yang berikutnya, ini juga tidak direkomendasikan karena dirasa terlalu besar. Karena berbeda dengan gambar contoh yang pertama, untuk gambar contoh ini sudah menerapkan beberapa pandangan, beberapa info dari part yang ada. Jadi perlu menambahkan keterangan-keterangan di bagian samping-samping gambar. Yang direkomendasikan adalah seperti gambar nomor 3 yang proporsinya pas antara kiri, kanan, atas, bawah, dan menampilkan keterangan yang sesuai dan mudah dibaca. Baiklah anak-anak, demikian materi hari ini mengenai luas area gambar. Untuk tugasnya, kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam materi menganalisis hasil output gambar. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri daya.